Ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja. Terdapat definisi dari bimbingan konseling anak dan remaja, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, bukan masa transisi yang digaung-gaungkan oleh mereka. Karena itu, mereka dicap oleh kegamangan. Akibatnya, sebagian dari remaja yang dididik baik oleh orang tuanya saat masa kanak-kanak merasa harus mencari identitas baru mereka. Adapun tujuannya yaitu kebahagiaan hidup pribadi, kehidupan yang lebih produktif dan efektif, kesanggupan hidup bersama orang lain, dan keserasian antara cita-cita dengan kemampuan yang dimilikinya. Ruang lingkup khusus yaitu ada ruang mengembangkan potensi yang dimilikinya, khusus mengatasi ruang lingkup kesulitan yang dihadapinya, terdapat bimbingan mengenal dirinya, sifatnya dan kemampuan, bimbingan karir, serta menyiapkan mental dan sosialnya. Selanjutnya, masuk ke lembaga dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Hakikat bimbingan konseling anak dan remaja yaitu sebuah upaya untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi mereka dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Sedangkan urgensi pada anak usia dini yaitu petualangan pencarian jati diri harus dimulai sejak dini di lembaga pendidikan anak usia dini. Sedangkan urgensi pada anak remaja perlu bimbingan konseling karena manusia memiliki unsur jasmani, psikologi atau mental. Manusia sebagai makhluk sosial, individu, budaya, dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sedangkan karakteristiknya, ciri khas konseling pada anak harus memperhatikan pola pikir mereka yang cenderung egosentris. Sedangkan egosentris sendiri adalah pola pikir yang terpaku pada pola pikirnya sendiri. Yang terakhir yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling. Ada tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu memandirikan setiap klien dalam mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Sedangkan fungsi terdapat beberapa bagian. Fungsi pada anak dan remaja tidak jauh beda dengan fungsi dewasa, yaitu pertama, fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, dan yang terakhir fungsi fasilitas.